Oke guys, balik lagi di YouTube channel Bertutorial dan kali ini di tutorial Excel teman-teman. Dan pada tutorial Excel kali ini kita bakal belajar sama-sama mengenai penggunaan rumus logik ya guys ya, atau logika di Microsoft Excel teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin lagi belajar atau belum tahu, kalian bisa simak aja videonya sampai habis teman-teman, biar membantu untuk memahami fungsi logik di Microsoft Excel ini, yang mana itu banyak nanti kepake guys, baik itu buat tugas kuliah kalian ataupun buat pekerjaan teman-teman. Nah, jadi jangan lupa buat support juga channel Bertutorial dengan cara like videonya dan juga klik tombol subscribe-nya untuk mendukung perkembangan channel ini teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat dari tadi di sini udah ada tabel sederhana yang mana berisikan keterangan nama, nilai teori guys, nilai praktek, dan juga keterangan gagal ataupun lulus. Nah, inilah yang namanya keterangan dengan fungsi logik ya guys ya. Nah, jadi gagal dan lulus ini merupakan rumus teman-teman, bukan aku tulis secara manual. Yang mana nantinya kalau misalkan nilai teorinya ini berubah, nanti keterangan dari bagian ini juga bakal berubah guys. Sebagai contoh di sini aku naikkan 90. Nah, dia bakal berubah menjadi lulus. Kalau aku turunkan lagi misalkan menjadi 60, ini 65, ini 74 misalkan guys. Nah, dia bakal langsung berubah secara otomatis mengikuti fungsi logik yang sudah aku input tadi. Nah, jadi gimana cara untuk menggunakan fungsi logik itu? Caranya seperti ini guys. Nah, jadi kita bakal pahami terlebih dahulu rumusnya guys. Nah, di sini rumus dari logik itu adalah if teman-teman. Nah, if ini kalau misalkan bahasa Inggrisnya itu adalah jika guys. Nah, jadi suatu tabel ataupun suatu data kalau misalkan ada jika dan makanya teman-teman, maka itu menggunakan rumus logik ya guys ya. Nah, ini contohnya itu cara membacanya itu jika nilai pada kolom B5 teman-teman lebih besar dari 75, maka dia lulus. Jika tidak, dia gagal guys. Seperti itu cara membacanya teman-teman. Nah, jika nilai kolom B5 itu yang ini ya guys ya nih, lebih dari 75, maka dia dikatakan lulus, dan apabila tidak maka dia gagal. Nah, ini secara sederhananya seperti ini guys. Ini rumus dari logik yang paling simple atau sederhana ya guys ya, dimana cuman berisikan dua keterangan guys, yaitu lulus ataupun gagal, dan hanya terdiri dari satu kolom nilai teman-teman. Nah, nanti kita bakal belajar juga untuk beberapa kolom nilai lagi lainnya guys, mungkin di video selanjutnya. Jadi jangan lupa guys buat subscribe terlebih dahulu. Nah, jadi cara menuliskannya itu kalian tinggal ketikkan aja. Di sini kita hapus ulang terlebih dahulu ya guys ya. Untuk kolom yang lainnya, di sini kalian ketikkan sama dengan if yang artinya jika, lalu buka kurung guys. Nah, lalu kalian pilih logical testnya, yang mana yang pengen kalian tes teman-teman, yaitu kolom ini B6. Nah, jika kolom B6 itu nilainya lebih dari, misalkan kalian pengen gunakan syaratnya itu jika lebih dari 80, misalkan KKM nilainya itu teman-teman lebih dari 80, kalian tuliskan 80. Nah, lalu kalian kasih tanda petik titik koma teman-teman, ataupun koma. Kalau misalkan Excel kalian atau komputer kalian menggunakan bahasa Indonesia, dia bakal formatnya itu titik koma ya guys ya. Tapi kalau bahasa Inggris dia bakal koma guys, seperti itu. Nah, lalu kalian masukkan value if true. Value if true ini maksudnya nilai kalau misalkan benar. Artinya kalau misalkan benar dia lebih dari 80, maka statusnya apa? Nah, statusnya ini misalkan lulus guys. Nah, lulus itu berupa teks ya teman-teman. Ingat, kalau misalkan di Excel kalian ingin menginput teks dan dia terbaca untuk bisa digunakan sebagai rumus, kalian harus kasih tanda petik 2 guys, seperti ini. Nah, lalu kalian tuliskan lulus seperti ini. Nah, lalu kalian kasih lagi titik koma ataupun koma dan value if false. Value if false ini maksudnya nilai kalau misalkan hasil dari ini tadi salah gitu, dia artinya kurang dari 80. Nah, itu kita kasih tanda misalkan tidak lulus. Ingat, kasih titik koma ya, tanda petik ya teman-teman, tidak lulus.
Lalu kita kasih tanda petik lagi dan di sini tanda kurungnya ada 1, berarti kita tutup kurungnya 1 juga. Nah, kalau udah kalian tinggal enter dan dia statusnya bakal menunjukkan tidak lulus ya guys ya. Karena nilai dari kolom B6 yaitu 65. Syarat lulus tadi adalah 80 guys. Nah, jadi kalau misalkan kita ganti menjadi 79, dia juga tidak lulus ya teman-teman ya. Nah, ini kita hapus dulu aja nanti guys, karena di sini sebelah sini rumusnya beda lagi ya teman-teman ya. Nah, tidak lulus guys dia. Ataupun 80 juga dia tidak lulus teman-teman, karena kurang dari lebih dari 80 ya guys ya. Kecuali kalian masukkan lebih dari sama dengan. Nah, seperti ini, lebih dari sama dengan, maka 80 itu juga termasuk sebagai nilai yang masuk kategori lulus begitu guys. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, jadi kita misalkan ganti 81 baru dia dianggap lulus guys. Seperti itu ya caranya teman-teman. Intinya kalian tinggal gunakan aja lebih dari ataupun kurang dari dalam rumus ini. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan ya guys ya, sesuai dengan syarat dari data yang ingin kalian olah tersebut teman-teman. Jikanya apa, makanya apa begitu guys. Nah, lalu kalau misalkan kita ingin menginput 2 kolom nilai ini bagaimana? Nah, itu digunakan rumus selanjutnya guys. Nah, itu masih menggunakan rumus if ya teman-teman, tapi ada tambahan kata and, yang artinya nanti bahasanya itu jika kolom B5 dan juga C5 itu lebih dari, kalau B5 lebih dari 75, kalau C5 lebih dari 65 teman-teman, maka dia lulus. Nah, artinya kalau misalkan ada tanda N ini, maka kedua kolom ini harus memenuhi syarat teman-teman. Kalau misalkan salah satu aja yang memenuhi syarat, itu masih dalam keterangan gagal ya teman-teman ya. Nah, jadi misalkan di sini katanya C5 itu rata-ratanya 65, coba kita ganti jadi 70. Nah, dia statusnya masih gagal guys, karena cuman salah satu syarat yang terpenuhi guys. Nah, kalau misalkan B5-nya coba kita ganti menjadi, ini di sini katanya 75, kita ganti jadi 80. Nah, baru keterangannya lulus ya guys ya, karena 2 syarat terpenuhi guys. Itu fungsi dari and. Jadi kalian tinggal tuliskan aja sama dengan if dalam buka kurung, and buka kurung lagi, lalu kalian masukkan logic yang tadi ya guys ya. Logic satunya yaitu nilai B5 lebih dari misalkan 70 aja. Maka lalu kalian kasih tanda titik koma, lalu kalian kasih lagi logical yang keduanya begitu guys. Kalian juga bisa tambahkan logical ketiga, keempat, kelima, pokoknya sampai banyak pun juga bisa guys. Tapi biasanya cuma 2, 3 begitu teman-teman. Nah, lalu kalian masukkan lagi yang kolom C5. Nah, lalu kalian kasih tanda lebih dari misalkan 65. Lalu kalian kasih tanda titik koma. Dan ingat, kalian tinggal masukkan aja rumus yang tadi teman-teman, yaitu tanda petik value if false dan value if true tadi guys. Sebentar, aku agak lupa juga untuk rumusnya. Coba kita hapus dulu. Kita hapus dulu guys, dan kita lihat. Oh, dikasih tanda tutup kurung guys habis itu. Berarti if buka kurung and buka kurung lagi logical 1 lebih dari 70, misalkan titik koma, logical 2-nya lebih dari 65, lalu kita tutup kurung. Nah, lalu kita masukkan value if true dan value if false-nya teman-teman. Ingat, titik koma terlebih dahulu, lalu value if true-nya adalah misalkan lulus. Value if false-nya gagal, titik koma, gagal, seperti ini. Nah, lalu kalian kasih tanda tutup kurung lagi. Nah, karena di sini ada buka kurung guys. Lalu kalian enter. Nah, jadi dia statusnya bakal menjadi lulus karena 2 syarat terpenuhi guys. Nah, dan satu lagi yang perlu kalian tahu yaitu or guys. Nah, ini kalau ini and kan, tapi kalau yang kita ganti dengan kata or, untuk rumus belakangnya itu sama ya guys ya. Jadi kalian tinggal ngikutin aja. Nah, kalau yang or ini artinya salah satu syarat aja udah terpenuhi, dia bakal memberikan value yang true guys, atau lulus ya teman-teman ya. Nah, sebagai contoh di sini katanya C5 kan kita taruh 65, berarti misalkan kita ganti jadi 50.
Nah, dia masih dalam kategori lulus ya guys ya, karena nilai teorinya itu 80 atau di atas syarat yang kita tuliskan tadi guys. Nah, kalau misalkan keduanya memang di bawah syarat, maka statusnya gagal atau false teman-teman. Seperti itu guys untuk penggunaan rumus logik sederhana yang perlu kalian tahu. Mungkin untuk video kali ini kita cuman bahas yang itu aja ya guys ya. Intinya if yang biasa, lalu if dengan and, dan juga if dengan or guys. Nah intinya kalian harus pahami logik tersebut. Soalnya nanti ada banyak lagi nih guys contoh penggunaan rumus if yang agak sedikit lebih ribet. Nah jadi kalian bisa gunakan ke dalam ke dalam table seperti ini guys. Sebagai contoh di sini kalau misalkan bayarnya itu menggunakan kredit, nih di sini kredit ya guys ya, maka dia mendapatkan bonus radio tape teman-teman. Nah kalau kalian lihat di sini menggunakan rumus ya guys ya, bukan aku tulis secara manual. Nah di sini menggunakan rumus if, lalu ada 2 kali if guys. Nah itu nanti bakal aku jelasin lagi guys di video selanjutnya mungkin. Nah tapi kita tadi belajar yang sederhananya terlebih dahulu. Nah jadi kalian perlu tahu ya guys ya. Ataupun di sini juga ada nih rumus if yang sedikit lebih ribet juga guys. Intinya kita bakal belajar bersama di tutorial Excel kali ini guys, nantinya teman-teman. Nah semoga penjelasan aku tadi mudah dipahami guys. Kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like di videonya dan juga klik tombol subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel bertutorial. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanya-tanya aja di kolom komentar. Nanti aku bakal bantu jawab di sana guys. Jadi langsung aja kalian komen. Itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.